malam hari ini di bidang peda atau bio? Ibu silakan. Pedagogik, Pak. Pedagogik. Oke. Bu Apri, Iya, Pak. sudah siap? Iya, iya Pak, siap. Ya, baik. Silakan Bu Apri. Mulai nomor 1 ya, Bu. Nanti kalau misalkan oh sudah bisa nomor ini lewati aja biar Ibu dapat banyak ya. Iya. Satu bisa, Bu. Oke. 1 Itu bisa iya. bisa Bu? Insya Allah nomor 3. Oke, baik. 1 clear. Nomor 3, Pak. 3. Ya, Pak. Oke, silakan Bu Apri. Iya Pak, siap. Oke, nomor 3 Bapak Ibu, suatu sekolah SMP yang memiliki lingkungan sekolah yang cukup luas dengan keragaman taman, kebun dengan beragam tanaman akan membelajarkan materi IPA, klasifikasi tumbuhan yang memiliki karakteristik faktual. Kata kuncinya di situ karakteristik faktual. Model pembelajaran yang sesuai dengan keadaan sekolah tersebut adalah berarti sesuai dengan sekolahnya. Yang A, pembelajaran berbasis masalah dengan penilaian kinerja. Yang A salah karena di situ di keyword di soal tidak ada masalah, maka itu salah ya. Sedangkan di sini minta karakteristik faktual dengan keadaan sekolah, maka yang A salah. Yang B, pembelajaran berbasis proyek. Kenapa dia salah? Karena tidak ada proyek yang dikemukakan di soal, maka juga salah. Yang C, pembelajaran discovery dengan penilaian tes pilihan ganda. Pembelajaran discovery itu kan anak menemukan sendiri pengetahuannya, betul, tapi yang kurang tepat penilaiannya. Di situ ada 2 ditanya model dan penilaian tes pilihan ganda. Kalau dia tes pilihan ganda kan dia cenderung ke kognitif saja, sedangkan discovery itu kan dia anak melakukan kerja, maka yang tepat D. Yang E, pembelajaran saintifik, betul, tapi penilaian saintifik bisa mengamati, tapi penilaiannya angket sikap, hanya sikapnya saja, maka kurang tepat, maka yang tepat D, Bapak Ibu. Oke, silakan Ibu tanggapannya. Apri, Sin. Ya Bu. Kemarin saya sempat terkecoh, saya pikir Bu, di sini pembelajaran berbasis masalah dengan penilaian kerja karena mencakup lingkungan sekolah, Bu. Iya, tapi di soal nggak ada dituangkan dalam masalah, Bu. Biasanya kalau soal dia pembelajaran masalah di lingkungan sekolah itu dimunculkan di soal, Bu. Di soal kan nggak ada kan tentang orientasi masalahnya. Maka dan di soal itu juga yang dimunculkan memiliki karakteristik faktual. Secara fakta keadaan sekolahnya gitu, Bu. Bukan masalah yang dimunculkannya gitu, Bu. Iya Bu, paham Bu. Saya terkecoh mungkin di sini, lebih fokus di lingkungan sekolah yang luas. Nah, kecuali ada masalah lingkungan sekolah, baru kan ini nggak ada masalahnya gitu kan Bu. Kalimat masalah lingkungan sekolahnya apa, nggak dimuncul, masalahnya nggak ada. Iya Bu, makasih Bu. Iya Bu, sama-sama. Jelas Ibu, ada lagi? Lanjutkah? Lanjut Pak. Lanjut, Pak. Nomor 4. Lanjut ya. Iya Bu. Paham ya Bu, ini sering kita bahas sudah ya. Paham ini. Oke, nomor 5. Nomor 5. Ya, nomor 5 bisa juga Bu. Bisa ya? Ya, bisa ya. Sudah dijelasin Ibu Apri. Iya, kemarin ya Bu, udah sering ya. Kita lanjut ya, nomor 6. Ya, ini sudah paham. Sudah ini. Sudah ya. Oke, nomor 7. Paham ya, udah kemarin ya kan Bu? Ya, sudah Bu. Sudah Bu.
nomor 8 tentang alternatif solusi yang tepat. Ini kayaknya sudah juga, Bu. Oke, kita lanjutkan. Nomor 9 tentang forgati ini ya, kognitif dengan keterampilan. Paham ya Bapak Ibu? Nested dia ya. Ya, insya Allah ini. Oke, kita lanjutkan. Nomor 10, ini kita bahas ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Oke, nomor 10. Guru di sekolah SMP menghadapi permasalahan dalam pembelajaran tentang pesawat sederhana. Di antaranya rendahnya. Nah, itu ada rendahnya ya Bapak Ibu, rendahnya kemampuan siswa dalam mengidentifikasi masalah. Berarti cluenya di situ. Rendahnya kemampuan siswa dalam hal mengidentifikasi masalah, mengklasifikasikan, membuat inferensi dan eksplanasi tentang pesawat sederhana. Oleh karena itu, kelompok guru tersebut berencana melakukan penelitian tindakan kelas. Salah satu contoh instrumen observasi yang digunakan adalah sebagai berikut. Ini kita baca, guru menyampaikan persepsi, guru menampilkan, menjelaskan konsep, guru meminta siswa untuk berkelompok melalui percobaan, dan berdasarkan data yang diperoleh, guru membimbing siswa membuat kesimpulan juga. Yang ditanya hipotesis yang sesuai dengan PTK tersebut adalah, di situ yang ditanya hipotesis dari keseluruhan yang tadi. Maka yang A katanya pembelajaran eksperimen dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam merefleksi. Jadi tadi di situ kan Bapak Ibu kunci soalnya yang itu, rendahnya kemampuan siswa dalam mengidentifikasi masalah. Maka karena ada masalah, maka tepatnya itu kalau dia penggunaan media, yang A, pembelajaran eksperimen dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam merefleksi, itu kurang tepat ya, karena bereksperimen. Percobaan. Yang B, penggunaan media pembelajaran hanya berupa media dapat meningkatkan konsep pesawat sederhana, itu juga hipotesisnya kurang tepat dengan kasusnya. Yang C, pembelajaran demonstrasi meningkatkan hasil belajar siswa, yang kurang tepat juga. Yang D, pembelajaran eksperimen dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam menyimpulkan. Yang E, pembelajaran berbasis masalah dalam pesawat sederhana meningkatkan keterampilan pemecahan masalah siswa. Karena dia kurang dalam mengidentifikasi masalah, maka yang tepat tentang pemecahan masalah, maka tepatnya E, Bapak Ibu. Silakan Ibu tanggapannya. Lihat tanggapannya Bu. Bu, jelas? Iya, Pak. Jelas, Pak. Oke, lanjut. Lanjut, Pak. Lanjut, Pak. Oke, baik. 11. Sudah Ini dijelaskan. kayaknya juga ini Pak dijelasin kemarin-kemarin. Iya, kalau berpikir kritis kata kuncinya ada menimbulkan pertanyaan ya Bapak Ibu. Jadi soal itu berpikir kritis termasuk ke dalam yang sering dimunculkan. Nah, jadi Bapak maupun soalnya diubah, pokoknya dia biasanya bisa menjelaskan fungsi chat. Nah, ini udah dijelaskan ya kan Bapak Ibu. Jadi kita lanjut ya. Ya Bu, lanjut. 12. Sudah juga, Bu. Kita bahas ya. Iya Bu, dibahas.
Oke. Nomor 12, sekolah SMP Bangsa terdapat lomba membuat poster atau kartun dengan tema keselamatan bangsa. Keselamatan kita bersama, keselamatan bangsa, keselamatan kita bersama, itu temanya. Kita sebagai guru atau pendidik mengarahkan siswa untuk membuat poster tentang A, di situ bencana meletusnya gunung berapi. Kalau sudah bencana, kayaknya kita menyelamatkan kan ada secara alam, kayaknya kita kalau dia gunung berapi biasa kan Bu ada ininya kan bencana alam secara alami, kayaknya temanya itu kurang tepat. Yang A, yang B iring-iringan mobil pemadam kebakaran. Karena mobil pemadam kebakaran itu kan fungsinya untuk menyelamatkan dari negara bangsa ini untuk dari pemadam kebakaran atau yang lain. Yang C, memperlebar jalan di kampung. Ini memperlebar jalan di kampung, hubungan keselamatan bangsa itu tidak kurang tepat. Warga sedang berada di tempat pengungsian juga kurang tepat. Membuat poster warga sedang berada di tempat pengungsian. Yang E, bencana banjir bandang. Yang tepat D, tentang keselamatan. Silakan Ibu tanggapannya. Itu Bu Apri, saya kemarin itu terkecoh dengan jawaban bencana meletusnya gunung berapi karena keselamatan bangsa. Iya, kalau dia bencana meletus gunung berapi kan itu biasa. Pemerintah kalau gunung berapi kan sudah ini ya Bu, sudah ada himbauan biasanya kan, nggak langsung meletus ya kan. Keselamatan bangsa, selamatin posternya, bencana meletusnya. Jadi minta gambar posternya. Mungkin saya menambahkan dikit, Bu. Iya, Pak. Jadi kenapa kok soal nomor 12 itu lebih tepat opsi B daripada opsi yang lain? Kalau bencana meletusnya gunung berapi maupun bencana banjir bandang, ini sudah nanti akan menjadi bencana nasional. Iya. Artinya sudah ada tim ahli nanti ya yang merekonstruksi bagaimana penanganannya dan lain sebagainya. Nasional. Nah, kalau yang opsi C sama opsi D kurang tepat. Mengapa opsi B? Iring-iringan mobil pemadam kebakaran. Kita sering mendengar kalau ada ambulan lewat, terkadang juga nggak semuanya minggir kendaraan itu. Apalagi ini adalah mobil pemadam kebakaran. Rumahnya siapa yang kebakar atau bangunan apa yang terbakar, biasanya itu kesadaran masyarakat untuk bisa menepikan kendaraannya itu kurang maksimal gitu, kurang optimal, sehingga yang seharusnya minggir tidak jadi minggir di sini. Makanya di sini dikasih iring-iringan mobil pemadam kebakaran, temanya adalah keselamatan bangsa, keselamatan kita bersama. Jadi ketika kita ikut menepikan mobil kita, berarti kita ikut andil ya, dalam menyelamatkan turut andil dalam memberikan pertolongan untuk menjaga keutuhan bangsa melalui ini tadi ya, iring-iringan mobil pemadam. Jadi bentuk kepeduliannya itu kelihatan di sini, Bu. Makanya yang tepat itu adalah poster iring-iringan mobil pemadam kebakaran. Seperti itu, Ibu. Silakan tanggapannya. Bu. Ya Pak, insya Allah mengerti. Paham ya? Insya Allah paham. Oke, baik. Lanjut. Lanjut Pak. Baik. 13 perlu dibahas? Tadi sudah Pak. Jelas? Baik. 14? Jelas? Sudah Pak, sudah Sudah. 15, Bu. Silakan, Bu. Ya, 15 Pak dijelaskan. Oke, nomor 15. Pak Fadli seorang guru yang menguasai mata pelajaran dengan baik. Menurutnya,
mengajar hanyalah ceramah. Saya tidak butuh pemanfaatan teknologi. Pak Fadli termasuk tipe guru yang ini jenis-jenis tipe guru. Bapak Ibu, maka kalau dia baik, good, itu tipe guru baik itu dianya mau melakukan perubahan walaupun memang dia tidak terlalu banyak. Yang kedua, mempesona ini hanya dia berupa mempesona aja ya, bukan termasuk tipe guru. Yang tipe guru itu ada 4, dia satu lagi inspired itu sebagai inspirasi kayak sebagai inspirasi kayak mana ya bilangkannya. Baru mediocre, ini mediocre dia tidak tipe guru yang dia nyaman dengan posisi secara ceramah aja Bu. Dia tidak mau melakukan perubahan, maka tepatnya mediocre. Silakan Bu tanggapannya Bu. Ini masuk kemarin tuh Bu, Aldi UP bulan 4. Bulan kemarin bulan 10 UP periode 4. Memesona itu Bu, bagaimana Bu? Mempesona Bu. Menumpahkan perhatian dan energinya Bu. Jadi bagaimana guru itu bisa menghidupkan kelas Bu. Iya. Itu mempesona Bu. Kalau bagian C Pak? Inspirasi toh. Inspirasi itu loh Bu. Inspirasi Bu. Inspirasi. Jadi bagaimana kalau seorang guru itu bisa kalau inspirasi itu biasanya guru yang selalu diharapkan oleh peserta didik. Dia seperti kalau kita artisnya anak-anak sangat inspirasi lah sama dia Bu. Kalau kita kan suka sama seseorang kan, oh ibu itu seperti ini gitu. Berarti guru itu terdebek lah dia menjadi inspirasi anak gitu Bu. Sebagai ada faktor X-nya yang dimunculkan guru gitu Bu, inspirasi. Iya Bu. Jadi Bu Apri maksudnya itu mediocre itu adalah gurunya hanya ceramah saja gitu. Mediocre Bu. Iya dia tidak ini Bu. Dia tidak dia sangat rendah proses pengetahuannya, dia tidak mau belajar gitu Bu. Mungkin dia nggak peduli dengan perubahan pendidikan zaman sekarang Bu. Apalagi kan kita IT gitu kan Bu. Jadi dia aman di posisi hanya ceramah gitu. Dia ada 4 tipe guru mediocre, guru yang baik itu good teacher, baru setelah itu superior teacher, itulah demonstrasi itu yang paling ya Pak. Itu demonstrasi juga tipe guru itu. Kalau dia demonstrasi berarti biasa kelas itu kalau kita berdemonstrasi guru itu melakukan interaktif dan kreatif dalam melakukan mengolah pendapat anak, menyatakan pendapat anak, itu dia demonstrasi. Gimana Bu demonstrasi tadi? Selalu apa Bu? Demonstrasi Pak, demonstrasi itu gurunya membuat suasana menjadi interaktif dan kreatif Pak. Iya, karena kan dia merancang kreatif. Oke, Ibu silakan kalau ada pertanyaan Bu. Izin Bu bertanya. Iya Bu. Jadi Bu, tadi yang Ibu bilang kan tipe guru itu kan ada 4. Ini kan ada 5 pilihan. Yang bukan menjadi tipe guru di sini cuma memesona ya Bu ya? Betul Bu. Mempesona. Terima kasih Bu. Iya Bu. Lanjut Bapak Ibu. Lanjut Bu. Iya, kita lanjutkan.
Ini nomor 16. Kita bahas. Jelas, Bu. Ini sudah yang kemarin itu, Pak, salah. Udah ya. Prosedur, apa kata kuncinya prosedur ya? Berarti ada langkah-langkah udah nih ya. Iya, Bu. Sudah, Bu. Oke, nomor 17. Jelas, Bu. Jelas ya. Oke, 18, Bu. Jelas, lanjut kerja berarti mempraktik. Oke, mantap. Mempraktekkan cara 19. Ya, sudah juga, Bu. Jelaskan. Iya, jelas ya, Bu. 19 Sudah, ya. ini sudah. Mungkin. Oke, 20. Ini bagian tumpangnya ya. Ya, sudah juga ini, Bu. Udah ya. Sudah, Bu, Iya, ini. Bu. Oke, 21 juga udah ya. Iya, Bu. Sudah, sudah. Ya, sudah, Bu. Iya, mempelajari biologi sudah juga dua-dua itu, Bu, connected. Iya. Untuk yang ini, Bu, sebentar, Bu. Untuk yang tadi ini yang di tipe guru, Bu. Di modul itu ada, Bu. Betul ya? Apa? Iya, Pak, ada. Samapta sama memesona itu. Mempesona nggak ada, Pak. Tadi kan ditanya Ibu apa Mempesona salah satunya nggak ada, cuma 4 dia tipe guru. Itu ya. Yang di modul itu nggak ada ya? Guru Samapta itu. Apa, Pak? Guru Samapta. Nggak ada. Dia cuma 4 ini aja, Pak. Oke, coba ya nanti kita ini lagi ya. Oke, lanjut ya. Oke, lanjut. Iya. Nomor berapa tadi? Nomor berapa, Bu? Nomor 32 bisa? 32. Itu kecuali ya. Mungkin banyak yang salah itu kecuali berarti yang tidak termasuk dalam hasil penilaian ya kan, Pak. Maka jawabannya karena mengadministrasikan hasil penilaian kan bukan sebagai administrasi dia. Ini kita bahas, Bu, 32. Iya, Bu, bahas, Bu, ini. Oke, 32. Hasil penilaian akhir yang dilakukan oleh guru diketahui beberapa siswa telah memenuhi ketuntasan belajar dan ada juga siswa yang belum memenuhi kriteria ketuntasan belajar. Mendasarkan pada kasus tersebut, guru dapat melakukan tindak lanjut. Nah, yang ditanya ini adalah tindak lanjutnya, kata kuncinya ya Bapak Ibu, tindak lanjut dari hasil penilaian yang dimanfaatkan untuk beberapa hal. Berikut ini merupakan pemanfaatan hasil penilaian oleh guru kecuali yang salah. A. Menyelenggarakan program pengayaan bagi siswa yang hasilnya tinggi. Ini betul ya, kalau penilaian anaknya mampu di atas rata-rata kan kita melakukan pengayaan ya Bapak Ibu, kuncinya ya. Maka ini benar. Yang B. Menyelenggarakan program remedial bagi siswa yang hasilnya rendah, yang di bawah KKM, itu benar. Yang C. Mengadministrasikan hasil penilaian. Administrasi itu hanya sebagai tumpukan aja, nggak diapa-apai ya. Itu kan nggak mungkin kan nilai kita hanya sebagai administrasi, kan kita olah mana yang belum mampu, yang sudah. Itu maka yang salah C. Kalau yang D. Menyusun laporan hasil penilaian, ya ini betul sebagai portofolio kita sebagai guru. Yang E. Memperbaiki program pembelajaran. Kalau anak itu rata-rata nilainya rendah, maka kita akan mengubah modelnya. Itulah sebagai dasar data kita untuk memperbaiki program pembelajaran, Bapak Ibu. Monggo tanggapannya. Ya benar, Bu, kecuali saya nggak baca kecualinya. Jadi jawabannya B, menyelenggarakan program remedi bagi siswa yang hasilnya rendah.
Iya, itu kan ada kecualinya ya kan, Bu. Nah, Lanjut. Ya, Bu. Oke, Lanjut, Bu. lanjut. 34. Iya, 34, Pak. Ya. Bisa dibahas. Oke, 34. Di era PTMT, seorang guru biologi melaksanakan pembelajaran aplikasi berbasis Castpoint aplikasi kepada setiap siswa dan meminta mereka bekerja menggunakan perangkat komputer atau Android untuk mengakses pembelajaran yang disediakan. Dalam pembelajaran tersebut, siswa memberi respon mengerjakan tugas interaktif, bertanya melalui media komputer, dan memperoleh balikan seketika juga dari komputer. Guru tersebut melaksanakan pembelajaran berbasis IT yang disebut ini kemarin di masa COVID-19 ya Bu, di era pembelajaran tatap muka terbatas ya, PTMT, pembelajaran tatap muka terbatas. Nah, jadi pada saat pembelajaran tatap muka terbatas pada masa COVID kemarin, itu guru boleh melakukan pembelajaran apa di situ, dia ada melaksanakan pembelajaran aplikasi berbasis kepada siswa dan meminta mereka bekerja menggunakan perangkat komputernya dan memberi responnya. Maka pembelajarannya itu blended learning. Blended learning itu campuran antara luring dengan daring ya Bapak Ibu. Saat kita PPG masa COVID kan kemarin ada ya blended learning ya. Nah, jadi pembelajaran itu bisa dia secara luring dan daring. Kalau yang A, pembelajaran berbasis komputer, itu berbasis IT, yang ditanya berbasis IT yang disebut nama proses pembelajarannya. Ada daring, luring, dan blended, karena pembelajaran melaksanakan pembelajaran berbasis IT. Kalau IT, kalau dia daring itu sinkronus. Oke, Ibu, silakan. Bu Apri izin, Bu. Iya, Bu. Kemarin terkecoh. Saya jawabnya deh, Bu. Kenapa bukan pembelajaran melalui e-learning, Bu? Ya, kalau dia pembelajaran melalui e-learning, di situ siswa hanya menggunakan secara e-learning itu kan dia hanya berbasis apa aja ya Bu, komputer saja ya, dia nggak dicampur. LMS Bu ya, learning Bu ya. LMS Pak, cuman hanya LMS saja mereka e-learning, kan kurang tepat. Iya, Bu. Bu Apri kemarin itu terkecoh dengan berbasis IT itu, jadi jawabannya A, pembelajaran berbasis komputer. Karena IT biasa identik dengan komputer ya Bu. Ya, Bu. Walaupun karena pun di soal situ ada tentang komputernya, tapi yang ditanya itu pembelajaran berbasis IT, pembelajaran nama model pembelajaran berbasis IT itu yang dia dicampurkan, ada luring dari blended ya. Lanjut Bapak Ibu. Ya, Bu, lanjut. Lanjut. Ini sudah jelas? Ditahan Bu, sudah 5 jelas ya. Ini, paham? Kita lanjutkan ini. Apa kita bahas? 37, Bu. 37, Bu. 37. 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 37
Oke, nomor 37. Ini soalnya yang kita bahas penelitian tindakan kelas siklus. Satu, menghasilkan data distribusi dan frekuensi belajar sehingga siswa sebagai berikut. Ini ada 47,74%, ada penjelasan guru 41,44, siswa menjawab dan menyampaikan pertanyaan itu sebesar 45, sebanyak 57, saling menghargai dan diskusi kelompok 57, tertib mengikuti pembelajaran IPA tertib 64, siswa semangat dalam mengikuti pelajaran 52,25%, siswa aktif mengerjakan soal. Dari analisis yang ditanya, analisis pembahasan bukan lanjutannya. Jadi yang kita lihat dari datanya, karena analisis, kalau analisis itu kan berarti berhubungan dengan data ya, analisis pembahasan yang tepat dalam deskripsi tersebut, maka kita lihat analisis datanya. Yang A, semua siswa semangat mengikuti pembelajaran menyimak. Pembelajaran menyimaknya saja kita lihat datanya, di situ menyimak hanya 41. Berarti kan nggak semangat, berarti nggak nyampe 50% pun nggak nyampe, berarti kan kurang tepat dari analisis datanya, maka itu salah. Dengan baik, berarti kan nggak baik dia, karena kan persentasenya di bawah 50% malah, itu kan biasa hasilnya kurang baik. Yang B, siswa telah terlibat aktif dalam pembelajaran dilihat dengan kegiatan menyimak. Sama juga di situ bahwa terlibat aktif dalam pembelajaran menyimak. Sedangkan menyimak penjelasan itu juga rendah persentasenya, maka salah. Yang C, rasa ingin tahu siswa sebanding dengan ketertiban siswa dalam pembelajaran. Sedangkan dalam ketertiban situ datanya itu juga masih rendah. Nah, jadi yang D, peran guru lah sebagai fasilitator perlu ditingkatkan agar keterlibatan siswa dalam pembelajaran lebih besar, karena rata-rata persentasenya itu rendah, maka analis pembahasan yang tepat itu D. Yang E, soal perlu diperbanyak untuk meningkatkan keaktifan siswa dalam pembelajaran. Di situ di data tidak, di soalnya tidak ada di data, maka tidak tepat. Maka jawabannya D, Bapak Ibu. Izin Bu Apri. Ya Bu. Ya, di sini kemarin juga sempat terkecoh di sini bagian poin C, rasa ingin tahu siswa sebanding dengan ketertiban siswa dalam pembelajaran melihat dari frekuensi nilai-nilainya Bu. Ataukah ada cara untuk pengurusan supaya kita langsung bisa menebak yang mana jawaban dari nilai yang bisa dilihat Ibu? Iya Bu, karena tapi rasa ingin tahunya dengan persentase nilai nya itu rendah fasilitatornya. Oke Bapak Ibu, kita lanjutkan. Ya Bu, lanjut. Nomor berapa Bu? 38? Ya Bu, bisa 38 Bu. Ya, kita Saya benar yang ini. benar Bu. Iya. Oke, nomor 38. Pada pembelajaran IPA tentang struktur dan fungsi sel, guru menemukan permasalahan berikut. Hasil ulangan harian belum memenuhi KKM, siswa tidak aktif belajar, siswa kurang dapat berinteraksi dengan sesama temannya. Berarti keluarnya situ siswa kurang dapat siswa belum memahami struktur dan fungsi sel dengan baik, siswa tidak bisa membayangkan bentuk organel sel
Dan di dalam sel, siswa belum bisa membedakan fungsi antara organ tersebut. Guru berencana memperbaiki pembelajaran dengan menerapkan model bermain peran dan role playing. Penelitian tindakan kelas dan pemahaman dalam interaksi belajar siswa meningkat. Manakah rumusan masalah yang tepat untuk PTK? Di situ kan Bu, kata kuncinya ada. Ingat kalau PTK model nggak boleh diubah ya Bapak Ibu. Yang tepat disesuaikan dengan soal yang di atas itu model role play bermain perannya tetap kita inikan, tetap kita sebagai pilihannya. Kalau yang A, apakah media gambar efektif dalam meningkatkan pemahaman siswa tentang struktur dan fungsi sel? Itu kurang tepat ya, media gambar. Yang sedangkan di situ kan kekurangannya dalam berinteraksi, dalam bermain, ketentuannya banyak di situ tadi, dan modelnya juga dibilang bermain peran. Kalau yang B, apakah penerapan role playing terhadap siswa tentang struktur dan fungsi sel? Di sini role playing kurang tepat. Yang C, apakah ada perbedaan hasil belajar siswa dengan penerapan model role playing dengan siswa yang tidak model role playing? Yang tepat biasanya kalau dia rumusan masalah itu peningkatan ya, berhubungan dengan peningkatan ya Bapak Ibu, maka tepat D, bagaimana peningkatan pemahaman struktur hasil interaksi siswa dalam pembelajaran bermain peran pada materi struktur dan fungsi sel. Izin Bu Apri. Iya Bu. Ya, artinya di sini untuk kata kunci untuk soal yang ini kita lihat dari model bermain perannya ya Bu. Di situ kata kuncinya dia akan, guru berencana memperbaiki pembelajarannya dengan menerapkan model bermain peran. Ya Bu, makasih Bu. Jadi kata kunci yang pertama ada kata-kata peningkatan berarti Bu ya. Meningkatkan atau peningkatan. Itu yang pertama dilihat karena PTK di situ kan. Kata rumusan masalahnya. Dari kata peningkatan atau meningkatkan ada dua opsinya, A sama D begitu kan. Nah, kita analisa lebih jauh lagi, A sama D itu yang lebih tepat yang mana begitu maksudnya. Oke Ibu? Iya Pak. Oke. Yuk, pada pedagogiknya gimana? Kita lanjutkan Bapak Ibu. Ya Bu, lanjut. Nomor 40 Bu Apri. 40 Bu. Satu lagi ya, Iya. beda ya. Bapak? Nomor 40 ya? Ya. Pada sebuah rancangan pembelajaran RPP tertulis contoh rumusan indikator kompetensi, yaitu menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras. Jika seorang pendidik akan menyusun menjadi tujuan pembelajaran, maka rumusan yang tepat adalah, ingat Bapak Ibu, tujuan pembelajaran itu ada ininya ya, ada ABCD ya. A, audience, B, behavior, C, kondisi, D, degree. Oke. Maka yang kalau yang A di situ
Kalau A di situ setelah melakukan proses pembelajaran kondisinya siswa dapat menjelaskan degree-nya nggak dapat tepat atau apa, maka itu yang salah. Yang A. Yang B, setelah melaksanakan proses pembelajaran menggali informasi materi kondisi. Di sini yang B salah. Kenapa? Karena nggak ada behaviornya dan degree-nya nggak dapat ya Bapak Ibu, maka B salah, komponennya kurang tepat. Yang C, siswa dapat menjelaskan, ini behaviornya ada. Oke, Ibu. Kita lanjutkan. Yang C, siswa dapat menjelaskan kondisi sistem dan komponen perangkat kelas berupa komponen input, proses, dan output secara benar. Ini kurang tepatnya kondisinya ya Pak, maka itu kurang tepat. Yang D juga seperti yang D menjelaskan kondisi siswanya nggak ada, maka D itu salah. Yang E yang lengkap ada setelah melaksanakan proses pembelajaran itu dan menggali informasi kondisi siswa, audiensnya menjelaskan behaviornya, degree-nya dengan benar. Oke, Ibu, silakan tanggapannya, Bu. Halo. Ya Bapak Ibu, ada yang mau tanggapi? Kenapa bukan bagian poin A, Bu Apri? Degree-nya nggak ada, Bu. A, Bu. Oh, iya. Ya nggak ada kan? Cuma kondisi, audience, behavior. Degree-nya nggak ada. Oh, iya, Pak. Makasih, Pak. Oke. Ada lagi, Bapak Ibu? Bapak Ibu, Ibu-ibu nih. Oke, kalau nggak ada, lanjut bio ya. Iya. Lanjut bio ya. Bu Apri, lanjut bio ya. Baik. Bu Sukma. Bu. Hadir, Pak. Alhamdulillah. Siap, Bu. Siap, Bu Sukma. Ada Bu Yayu nih juga nih, Oke. Pak. Ada Bu Yayu. Bu Yayu sudah bisa masuk berarti ya? Sudah, Bu Yayu, absen dulu. Sudah Pak, dengan berbagai cara. Alhamdulillah. Pasti mandi lagi tadi ya. Baru masuk. Tapi harus di luar rumah, dekat jalan. Oh gitu. Oke. Siap. Oke, baik. Silakan Ibu-ibu untuk biologi yang mana? Ayo semangat Bu Yayu. Untuk ini Siapa dulu? Mas, saya atau Ibu? Stanley Miller, jelas Ibu? Ayo Bapak Ibu, ini pada ngapain? Ini 68. 68. Oke, 68, Bu. 68, Bu. Ya, dirubah lagi optionnya, Pak. Silakan. Ya, oke baik Ibu, saya mencoba untuk menjawab, mengarahkan ya Bapak Ibu. Berikut ini merupakan gambar percobaan yang dilakukan oleh siswa untuk membuktikan perubahan energi. Oksigen yang dihasilkan dari peristiwa tersebut berasal dari CO2 yang terlarut dalam air. Nah, di sini sudah dijelaskan ya Bapak Ibu, proses yang terjadi itu merupakan simulasi dari proses fotosintesis. Nah, pertanyaannya, percobaan tersebut merupakan penelitian pada organisasi kehidupan tingkat apa? Jadi sebelumnya Bapak Ibu harus mampu mengurutkan terlebih dahulu, dimulai dari organisasi tingkat kehidupan yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Pada gambar tersebut
Di situ terlihat adanya proses fotosintesis. Tentunya dalam proses fotosintesis itu melibatkan yang namanya air, oksigen, karbon dioksida seperti yang sudah dijelaskan pada soal. Nah, dan juga adanya cahaya. Dari percobaan itu kita bisa melihat bahwa yang terjadi di sini adalah organisasi kehidupan tingkat molekul. Kenapa? Karena di pembahasan terkait molekul itu kan kalau masih ingat pembelajaran IPA di kelas 7 itu ada unsur senyawa molekul yang terdiri dari merupakan molekul itu merupakan tingkatan terendah dalam satu kehidupan. Jadi kalau kita kategorikan dia termasuk ke dalam populasi, tidak termasuk, apalagi ke dalam bentuk organisme, komunitas, dan ekosistem. Jadi jawaban yang tepatnya itu adalah molekul. Mungkin bisa ditambahkan oleh Ibu Yayu atau Pak Tris, dipersilakan Bapak. Saya tambahkan sedikit ya Bu. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Pak, tolong naikkan ke atas dulu tuh Pak sedikit. Nah, di sini pun bisa kita jadikan sebagai kata kuncinya adalah di sini oksigen dan CO2. Nah, dari membuktikan perubahan energi itu oksigen dihasilkan dari peristiwa tersebut berasal dari CO2 yang terlarut di dalam air. Nah, oksigen dan CO2 ini merupakan molekul, ya kan Bu? Merupakan molekul. Jadi di pelajaran SMP kelas 7 kalau nggak salah ya, itu molekul pun ada 2 jenis, yaitu molekul unsur dan molekul senyawa. Nah, di sini oksigen ini termasuk molekul unsur dan CO2 molekul senyawa. Molekul unsur itu apa? Gabungan 2 atau lebih gabungan 2 atau lebih atom-atom yang sejenis. Kalau CO2 ini gabungan 2 atau lebih dari atom-atom yang berbeda jenis. Dari situ aja pun bisa kita lihat, dari kata kuncinya pun bisa kita tahu kalau itu tingkat molekul gitu Bu. Terima kasih Bu yang bisa saya tambahkan. Oke, silakan Ibu kalau ada pertanyaan. Sudah jelas Pak. Jelas ya. Jadi yang dilihat tujuan percobaannya ya Ibu ya. Percobaan fotosintesis Iya. ini tujuannya adalah membuktikan adanya oksigen itu ya. Nah, oksigen ini termasuk apa begitu loh. Jadi kemarin waktu di kelasnya Kemendikbud itu ada yang lihatnya ini karena dia memakai hidrilla. Hidrilla ini kan organisme sudah di sini kan. Tapi kita nggak lihat di organismenya, tapi yang dilihat di sini tujuan percobaan Inunus ini tujuannya adalah membuktikan bahwasanya proses fotosintesis itu akan menghasilkan oksigen. Nah, oksigen ini dia termasuk ke dalam tingkat molekul seperti itu maksudnya. Betul. Oke ya, jelas ya? Iya Pak, jelas. Oke, baik. Nomor berapa lagi nih, Bu? Lanjut 69 Pak. 69. Oke. Ya. Silakan, Bu. Siapa nih Ibu Yayu atau semua? Ini ya ini keluar ya pada saat ujian. Nah ini hampir terkecoh nih sebenarnya kalau Bapak Ibu tidak melihat perbedaannya. Jadi soalnya itu Dani mencoba menanam berbagai pohon perbanyakan secara vegetatif buatan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan mutu tanaman. Berdasarkan gambar berikut, secara apakah dia? Mungkin bisa diperlihatkan Bapak gambarnya itu. Nah, ada optionnya mencangkok, okulasi, merunduk, mengenten, dan stek. Pada dasarnya seluruhnya adalah vegetatif. Tapi prosedurnya yang harus bisa Bapak Ibu bedakan. Kalau jawabannya di sini adalah okulasi. Kenapa? Karena pada proses okulasi itu kita perhatikan di bagian gambar itu ada proses penempelan
proses penempelan apa yang ditempel, yaitu mata tunas tanaman. Ada mata tunas tanaman itu yang unggul, kemudian ditempelkan pada batang yang berbeda. Bapak Ibu bisa lihat batang yang di awal itu adalah batang yang berwarna hijau, kemudian ditempelkan pada batang yang lebih berwarna putih ya. Berwarna putih itu dimasukkan, diinsert dia ke dalam batang yang baru. Nah, itu adalah proses penempelan. Hingga nanti di hasil harapannya nanti akan mendapatkan mutu tanaman yang lebih baik lagi. Nah, berbeda dengan mencangkok. Ini hampir-hampir mirip prosedurnya ya, tapi detail apa yang dipindahkan atau apa yang diperbanyak itu berbeda pada dasarnya. Jawabannya adalah okulasi, tapi Bapak Ibu bisa melihat kalau proses mencangkok itu kan kita memanfaatkan cabang induk. Dari cabang induk itulah nanti kita akan membentuk yang namanya produksi atau anakan yang baru. Berbeda pula dengan yang namanya stek. Kalau stek itu dia ada potongan. Kita bisa mengambil baik dari potongan batangnya bisa, kemudian daunnya, dan dia tidak ada proses menempel seperti yang pada gambar. Kita bisa langsung menanamnya dimanapun. Tanaman cocor bebek, kita ambil bagian daunnya, kita langsung tanam. Tidak ada proses menempel seperti yang pada gambar. Kalau dia apalagi itu ya, merunduk itu kalau Bapak Ibu tahu seperti apa ya, jadi ada batangnya. Dalam satu pohon itu ada cabang atau rantingnya itu bisa ditundukkan ke bahasanya dibengkokin lah ya ke bagian tanah, kemudian dia ditanam ke dalam tanahnya. Jadi si rantingnya itu bisa apa ya, bisa ditanam juga gitu. Jadi dalam satu pohon itu bisa dua apa ya namanya, dua batang yang apa namanya ya, yang tertanam lah di dalam tanah. Satu lagi itu mengenten. Mengenten ini sebenarnya bahasa lainnya itu menyambung. Tapi yang disambung itu sama batang, cuman saja kalau yang disambung itu khusus dia. Bagian khususnya itu adalah batang bawah sama batang atas. Jadi batang bawah sama batang atasnya itu digabung menjadi satu dari dua tanaman yang sejenis. Nah, harapannya sebenarnya seluruhnya ini harapannya memang diharapkan menghasilkan mutu tanaman yang bagus. Cuman prosedurnya itu yang Bapak Ibu perhatikan, dari bagian manakah yang diambil, kemudian prosesnya seperti apa. Jadi jawaban yang tepat itu adalah okulasi, menempel. Mungkin kalau di dalam soal disebutkan dengan istilah, tapi kalau kita tuliskan nanti optionnya menempel itu terlalu mudah ya Bapak Ibu untuk dijawab. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan atau mungkin ada ditambahkan dari Bu Yayu? Ayo Bapak Ibu. Izin bertanya Bu. Ya, dipersilakan Ibu. Di sini Bu, kalau kita lihat dari segi gambar antara mencangkok dan okulasi hampir mirip Bu. Jadi untuk kode bahwa ini proses okulasi, ini mencangkok, kira-kira bagaimana Bu? Jujur, saya juga orang biologi Bu, tapi ini okulasi. Nanti di sini belajar baru saya perhatikan, oh ternyata ini yang disebut okulasi. Kalau dilihat secara sepintas, ini termasuk mencangkok Bu, kalau menurut saya. Iya benar, tapi sebetulnya dalam proses mencangkok itu kan ada proses penghilangan kambium ya, kalau tidak salah ya. Iya, bagian luarnya. Bagian kambium. Kalau ini kan dia tidak ada yang dihilangkan, dia langsung mengambil mata tunas mencangkoknya itu kan, kemudian prosesnya ditempelkan. Memang apa ya, optionnya itu hampir mirip sekali ya Ibu ya. Saya juga kalau melihatnya ini arahnya ke mencangkok. Mungkin karena memang saya tidak tahu di awalnya okulasi itu seperti apa gitu ya kalau pada saat menjawabnya. Ternyata jawaban yang tepat itu adalah bagian okulasi seperti yang saya bilang tadi. Proses mencangkok, okulasi, merunduk itu harus benar-benar dipahami prosedur
di antara option-optionnya itu. Bu Yayu, mungkin ada yang bisa ditambahkan, Bu Yayu? Nah, iya, yang tadi itu yang Ibu bilang mencangkok, kalau yang ini tuh udah sangat kuat yang dibilang oleh Bu Sukma. Yang mencangkok tadi itu Ibu tadi bilang memang mencangkok ini ada 3 jenis. Ada 3 jenis. Itu yang pertama jenis layering. Itu dia mencangkok dengan menanam cabang tanaman yang masih terhubung dengan tanaman induk menjadi akar baru. Yang dibuang kambing itu lah Bu, yang dikasih bunga pakai sabut plastik. Kemudian kedua itu grafting. Grafting itu yang kayak Ibu bilang tadi lah, mencangkok dengan menggabungkan 2 jenis tanaman yang berbeda itu menjadi satu. Seperti kayak istilah orang kami lokal itu Bu, sambung kucu. Sambung kucu dia. Itu pohon yang batang yang bawah itu yang agak lebih tua atau yang muda, kemudian dipotong dua, diambil batang yang agak lebih tua sedikit, kepala tua kali dia, sedikit aja dia pucuk, itu digores sedikit ya, tepi tengah sedikit baru ditanamkan dan ditempel pakai isolatif atau tali plastik baru dibungkus plastik itu. Kemudian yang ketiga itu transplantasi. Jadi nggak hanya manusia aja yang transplantasi, tumbuhan juga ini. Hebat ya. Ya, untuk tumbuhan transplantasi ini itu dia dengan memindahkan tanaman itu dari satu tempat ke tempat yang lain. Misalnya Ibu pindah rumah. Di depan rumah Ibu itu ada pohon jambu madu, sudah lumayan besar dan buahnya itu mantap lah, manis, besar gitu. Karena Ibu pindah rumah, Ibu ingin kali itu dibawa gitu, sayang ditinggal. Itu Ibu bisa pindahkan ke tanah yang rumah yang baru. Itu dengan cara, ini udah pernah kami lakukan ya Bu, kebetulan di rumah memang suka beginian. Itu Ibu potong dulu tunas-tunas cabang-cabangnya, kemudian di bagian tanah sampingnya itu korek dulu Bu. Tinggallah akar-akar yang agak apanya itu kan besar. Kemudian di rumah yang sana sudah buat lubang dulu gitu, dikasih pupuk kompos atau pupuk kotoran apa ya, kompos lah itu ya, sisa kotoran sapi dan sebagainya itu yang sudah jadi tanah. Setelah semingguan gitu udah kena air hujan atau sering disiram, yang kita bongkar tadi itu kita potong pelan-pelan, kita bongkar, kita dongkel pelan-pelan akarnya. Baru itu kita angkat dan kita pindahkan gitu ke yang baru tadi. Baru kita tanam, terus kita rawatlah, rajin kita siram, jangan kesenggol gitu. Itu yang transplantasi. Memang kemungkinan hidupnya itu agak sedikit kecil, tapi kalau bisa hidup dia langsung besar, bertunas, cepat berbuah lagi. Nggak kecewa kita. Kalau bisa ya musim hujan lah Bu nanamnya, jadi nggak, kalau males nyiram masih bisa hidup dia, tanahnya masih basah. Itu Bu Sukma, tambahan saja. Ya, benar. Itu Bu tanya Bu saya Bu, kalau operasi itu beda tanaman bisa nggak Bu? Bisa nggak Bu? Beda tanam maksudnya apa ya, seperti yang disampaikan sama Ibu Yayu tadi, kalau mencangkok itu dia dipindah ke yang baru gitu ya Bu Yayu ya? Jadi enggak, kalau misalkan populasi yang nempel ini beda jenis ini ya Pak? Iya, beda jenis tanaman bisa nggak? Setahu saya kayaknya enggak lah Pak. Tapi kalau misalnya kayak durian sekarang ini kan lagi marak durian, satu batang dengan ada yang warna merah duriannya, ada yang kuning, putih gitu ya. Dalam satu jenis ya? Iya. Nggak mungkin dong durian berbuah mangga, Pak Tri, gimana? Karena kan secara logika kan itu, secara logika kan untuk DNA-nya kan beda materi genetiknya. Benar. Pak Tri ngarepin durian berbuah mangga ini. Bukan, maksudnya gini, jenisnya artinya dalam satu pohon mangga gitu ya. Itu dihasilkan jenis mangganya tetap mangga tapi beda jenis gitu, bisa nggak?
Oh, bisa Pak, beda varietas. Dia Kenapanya? satu spesies tapi beda varietas. Bisa ya, pakai Ada kan, Bu? operasi ini ya? Iya, Iya. bisa. Dia beda varietas namanya, Pak. Oke. Satu spesies tapi beda varietas. Jadi nanti ada percabangan yang sini tumbuhnya mangga madu gitu ya. Yang Apel, sini ada mangga mangga apel apel. gitu ya. Bisa ya satu pohon itu ya. Ya, itu kalau sekarang kan Pak, di Jawa itu marak itu ya durian itu. Dia satu pohon itu ada 3 warna durian. Bisa berarti Bu ya. Ya, ada yang Lebih merah, bagus ya. kuning dan putih. Gitu ya. Oke. Yang penting masih satu spesies, Pak. Cuman beda varietas. Lain lagi kalau cerita kultur jaringan ya Bu Yayu ya. Ah, Oke. asal jangan manusia ini Ada kultur kayaknya. jaringan, Bu. Bahaya. Ada kayaknya di soal itu Pak. Oke. Baik, saya lanjut ke peserta. Silakan Bapak Ibu. Ya jelas Pak. Jelas ya. Oke, baik, alhamdulillah. Lanjut Ibu. Lanjut Pak. Ini sudah jelas? Yang mana? Jos. Nomor 73 Pak. 73. 73. Oke. Ya Bu Yayu, silakan. Baik, coba semua bacain ya. 73. Setelah pandemi COVID-19 berangsur Masih menghilang. unmute. Oh iya, silakan Bu Yayu. Silakan. Ya udah Ibu lanjut aja. Tadi saya ngomong banyak dimut. Baik, nanti saya bacakan soalnya. Setelah pandemi COVID-19 berangsur menghilang, dihadapkan pada 3 penyakit baru yang masih terkait dengan virus. Catatannya virus ya. Salah satunya adalah penyakit yang memiliki tanda pada manusia seperti demam, batuk, nyeri tenggorokan, nyeri kepala, serta disertai dengan meningitis atau peradangan pada otak. Di mana jika gejala ini berkembang bisa menyebabkan nyeri kepala, demam tinggi, dan juga kejang hingga koma. Penyakit ini terkait juga dengan hewan ternak, terutama kuda. Oleh karena itu, optimalisasi vaksinasi pada kuda perlu dilakukan. Berdasarkan tanda-tanda umum tersebut, maka usaha preventif agar tidak terpapar penyakit tersebut adalah pada dasarnya hal yang paling utama. Preventifnya itu sama ya kayak virus yang menyebar bisa melalui udara. Menjaga kebersihan badan, lingkungan, dan daya tahan tubuh itu sebenarnya juga bagian preventifnya. Cuman fokusnya itu adalah pada proses penyebarannya. Karena penyebarannya itu berkaitan dengan hewan ternak dan juga adanya virus, maka fokus utama kita untuk mencegah tidak terpapar penyakit ini tentu harus menghindari kontak langsung dengan sembarang kuda. Lalu nanti usaha preventif itu akan semakin baik jika disokong dengan yang namanya menjaga kebersihan badan, lingkungan, dan daya tahan tubuh. Hampir mirip ya dengan kondisi yang kita alami saat ini. Jadi usaha yang paling utama sekali itu yang dilihat dari soal yang ada terkait dengan virus ya. Kita lihat bagaimana proses penyebaran dari si virus itu hingga bisa menjangkit kita sendiri ataupun si hewan ternak tersebut. Kemudian diberikan alat penyokong kehidupan seperti ventilasi mekanis. Sepertinya sangat jauh sekali dengan usaha preventif yang paling utama. Pemberian obat cairan yang diberikan melalui pembuluh darah ini sudah dalam tahap yang terlalu tinggi ya kalau sudah terkena infeksinya. Dirawat atau diisolasi di rumah sakit dengan pemantauan ketat. Sementara kalau kudanya berkeliaran kan juga bahaya ya. Jadi jawaban yang tepat itu lebih tepatnya menghindari kontak langsung dengan sembarang kuda. Itu adalah jawaban yang tepat. Silakan Bu Yayu. Ya, benar. Tambah lagi kata kuncinya tadi itu di optimalisasi vaksinasi. Optimalisasi vaksinasi itu kan berarti serangkaian proses usaha kita untuk supaya memaksimalkan hasil
proses yang sudah ada gitu kan Bu Ibu. Jadi supaya proses vaksinasi tadi itu memang betul-betul optimal. Jadi caranya ya itu juga kita menghindarkan kontak langsung kuda itu dengan sembarangan kuda, karena biasanya kuda-kuda pendatang atau yang baru-baru datang apalagi dari luar daerah itu tidak apa ya kemungkinan tidak apa cuman kemungkinan sih akan membawa virus atau bakteri-bakteri dari daerah sebelumnya atau dari kandang sebelumnya, kan kita nggak tahu juga gitu dia di sana itu kandangnya bersih atau tidak juga. Kayak sapi pun itu gitu juga ya Bu. Mana tahu ada ibu-ibu yang punya sapi di sini, kalau ada sapi yang dari luar daerah baru datang, jangan didekatkan kandangnya, diisolasikan sendiri dulu, berbeda. Untuk beberapa minggu lah, supaya memang betul-betul steril dia baru didekatkan, agar tidak tertular. Untuk yang lainnya sudah dijelaskan Bu Sukma dan sudah sangat-sangat bagus. Demikian aja Pak. Berapa lagi? Bagaimana Bapak Ibu? Ibu izin mau minta dijelaskan nomor 72 Ibu. Oke, untuk yang Baik, ini jelas ya. 73 sudah apa nih? 73 dulu Ibu. Oh iya. Sudah? Ya, jelas Bu, nomor 73. Alhamdulillah. Lanjut Bu Yayu. Ya, lanjut. Saya Bu Sukma. Ya, boleh Ibu, silakan. Gantian kita saling mengisi. Itu diperhatikan gambar ya Bapak Ibu. Di situ ada gambar beberapa ekor jerapah, ada beberapa bison, berapa ekor bison, ada singa. Dan ini apa yang seperti rusa ini? Jadi kumpulan organisme tersebut merupakan contoh tingkat organisasi kehidupan tingkat. Ini supaya Ibu mempercepat waktu gitu kan. Tengok aja itu kan kumpulan beberapa populasi dari makhluk hidup kan Bu. Ada populasi jerapah, ada bison, ada singa. Ini rusa ya? Rusa jenis apa ini? Jadi dari situ aja kita udah bisa nebak dari gambarnya. Oh ini kumpulan dari beberapa populasi. Jadi kalau kumpulan dari beberapa populasi itu apa Bapak Ibu? Ya Bu? Komunitas Bu. Komunitas. Jadi itu aja kita lihatnya untuk mempermudah. Jadi waktu kita itu nggak lama di sini, bisa kita bagi ke waktu kepikirannya lagi nanti gitu. Pertama kalau individu kan udah nggak. Ya ini individu itu kan seekor ya kan Bu? Iya. Atau seorang gitu. Lihat gambar aja bisa nebak ya. Saya terkecoh dengan kalimat kumpulan organisme, Bu kan? Kalau kumpulan organisme kan populasi, Bu kan? Jadi saya jawabnya tadi populasi. Nggak kepikir dengan gambarnya. Ya betul Bu. Gambarnya ada pengaruhnya ya Bu Yayu ya. Iya, itu terkecoh soal dengan hots kalimat. gitu, Bu, soal hots. Dikasih stimulus gambar. Terkecoh dengan kalimat kumpulan organisme tadi Bu. Iya. Gambarnya pun harus dilihat. Ya Bu. Makasih Bu. Masih ada yang kurang jelas Bu Ibu? Lanjut Ibu-ibu. Lanjut kita Bu Suk. Lanjut Bu. Lanjut. Bapak Ibu bagaimana ini? Sudah aman untuk yang soal 72? Sudah Bu. 92 Bu. 92 Bu. 92. Jauh banget loncatnya. 92. Lanjut Bu Yayu, Saccharomyces itu. Oke.
Oh, 92. Oke, ini permifan ya. Ibu tahu permifan Bapak Ibu kan? Yang membuat kue, pengembang kue itu. Ya. Permifan yang ditambahkan pada adonan roti dan donat dapat menyebabkan roti dan donat menjadi empuk dan mengembung karena dari hasil fermentasi pada permifan itu menghasilkan apa dia, Bu? Gas kan, Bu? Nah, gas karbon dioksida. Di sini kata kuncinya kan udah dibilang mereka di soal itu mengembang dan menjadi empuk. Sekarang kita lihat dulu permifan. Permifan ini sejenis apa untuk buat kue? Ya kan permifan ini sejenis sapang ya Bu, atau jamur. Nah, jadi untuk buat roti itu kan dia kapang ya, jamur dari jamur Saccharomyces cerevisiae ya. Nah, semua di sini bikinnya Saccharomyces cerevisiae. Tapi kemudian kata kuncinya itu menjadi empuk dan mengembang. Yang kalau dia empuk dan mengembang berarti molekul-molekul pada adonan itu dianya lebih renggang ya kan Bu, susunan-susunannya. Kalau dia padat pasti keras kan, karena mengembang dia kan dianya jarang susunan molekulnya itu sehingga dia mengembang. Jadi Saccharomyces cerevisiae ini kan dalam permifan bernapas dia mengeluarkan gas karbon dioksida. Gasnya itu terjebak di dalam adonan sehingga terjadi di dalam itu gelembung-gelembung udara. Gelembung-gelembung udara di dalam adonan tadi itulah yang menyebabkan menjadi kembang tadi adonannya. Karena adonan kembang banyak rongga-rongganya, jadi dia empuk. Coba kalau padat, gimana Bu? Bantut, roti bantut Bu. Roti bantut itu kan rongga-rongga udara di dalam rotinya itu kecil-kecil ya Bu, padat kan Bu? Di sini itu Bu, pertama itu dari permifan itu untuk buat roti, kata kuncinya. Jadi untuk buat roti itu kan dari jenis jamur Saccharomyces cerevisiae. Kemudian dia mengeluarkan gas karbon dioksida, kan terjerembab di dalam adonan sehingga menimbulkan gelembung-gelembung gas di dalam. Itulah yang menyebabkan jadi empuk dan adonan tadi mengembang. Masih kurang jelas Ibu? Atau mau Bu Sukma nambahi? Pas sekali Bu penjelasannya. Pas sekali. Silakan Ibu. Gimana Ibu? Jelas Ibu? Halo Ibu-ibu semua. Insyaallah. Ya Bu, insya Allah. Oke. Alhamdulillah. Biologi cukup Ibu? Masih ada Pak, satu Pak. Nomor 85 Pak. 85, baik, saya naik 85. Bu Sukma mau? Ya silakan Bu Ayu, boleh siapa aja. Soal nomor 85 ya. Nomor 85, perhatikan tabel berikut variabel perhatikan tabel pengukuran variabel pencemaran air berikut. Jadi ini ada sungainya ada 4, ada istilah BOD, DO dan COD. Nah yang ketiga-tiga ini berkaitan dengan kadar oksigen ya. Kalau BOD itu menyatakan adanya jumlah oksigen yang terlarut. Nantinya jumlah oksigen itu bisa digunakan untuk si mikroorganisme. Kalau DO itu adalah oksigen yang terkandung di dalam air. BOD adalah oksigen terlarut yang digunakan oleh si mikroorganisme. Untuk apa? Untuk menguraikan bahan organik di air. Bedanya sama DO, DO itu adalah banyaknya oksigen yang terkandung di dalam air. Dissolved oksigen ya.
dissolved oksigen. Kemudian ada namanya COD. Nah, COD ini juga ketiga-tiga ini sebenarnya memberikan apa ya? Memberikan semacam apa ya namanya? Indikator yang menyatakan bahwa apakah si air itu dalam kondisi bersih atau tidak. Nah, ketika BO persyaratannya itu adalah ketika si BOD itu dalam keadaan semakin rendah jumlahnya, angkanya, maka si air itu bisa dikatakan bersih. Nah, sebaliknya ketika si DO itu semakin tinggi, maka air itu barulah dikatakan dia semakin bagus. Untuk COD-nya, ketika COD hampir sama dengan si BOD, ketika kedua-duanya rendah, maka si air itu barulah dikatakan dia semakin bersih. Jadi kalau BOD-nya rendah, makin rendah BOD, air itu makin bersih. Kalau BOD-nya tinggi, maka dia akan tercemar. Kalau DO-nya makin tinggi, berkebalikan ya, kalau DO-nya semakin tinggi, maka airnya itu semakin bersih. Ya, berkebalikan dengan DOD. Kemudian kalau dia COD, kalau DO tadi makin apa ya, makin banyak, makin bersih, sama dengan si BOD, si COD. COD ini sama dengan BOD. COD itu semakin rendah dia, maka airnya semakin bersih. Nah, di tabel Bapak Ibu bisa melihat angka yang memungkinkan yang paling tercemar. Kita bisa lihat di tabel yang pertama. Yang pertama itu kita langsung fokus aja ke DO-nya. DO-nya yang paling tinggi itu menunjukkan semakin bagus kualitas airnya. DO yang paling tinggi itu adalah nomor 2. Tapi angkanya rendah, BOD sama COD-nya. Jadi paling cepat itu kita langsung lihat aja bagian BOD-nya sama COD-nya yang paling tingginya luar biasa. Itu terletak pada tabel yang keempat. BOD-nya dan COD-nya semakin tinggi, maka tercemar. Ditambah lagi dengan DO-nya yang semakin kecil, maka semakin paling tercemar. Nah, Bapak Ibu bisa ambil perbandingannya dengan nomor 3 dan juga nomor 1. Kalau nomor 2 mungkin kita sudah bisa skip ya, karena si DO-nya itu tinggi. Jadi perbandingannya antara nomor 1. Cara cepatnya langsung saja lihat nomor 1, 3, 4. Lalu lihat fokusnya siapa yang paling tinggi di antara ketiga itu. Dari antara 1, 3, 4 ternyata yang paling tinggi itu adalah nomor 4. Perbandingannya DO-nya semakin kecil, tetaplah di nomor 4 yang semakin tercemar. Jadi langsung fokus jawabannya ke nomor 4 Bapak Ibu. Mungkin bisa disampaikan oleh Bu Yayu tambahannya Bu Yayu. Udah betul. Udah pas itulah Bu. Orang Bapak Ibu itu harus ingat konsepnya di BOD dan COD tinggi berarti kualitas air buruk, BO-nya tinggi kualitas air baik. Itu aja yang perlu diingat Bu. Iya, bisa langsung skip jawaban-jawaban yang mengganggu ya kan Bu Yayu ya. Jadi nggak wasting time waktu menjawab. BOD, DO, COD itu harus tahu tuh perbandingan itu. Kalau BOD dan COD itu kan memang kalau 2 itu tinggi itulah ya kan Bu. Berarti dia kualitas airnya lebih buruk gitu. Kalau BOD dan COD lebih tinggi dari DO. Itu aja yang harus diingat antara itu tiganya. Nah, gimana Bapak Ibu? Mungkin bisa di searching, nanti ada kalau BOD itu dia biological oxygen demand, kalau COD itu chemical oxygen demand, kalau DO itu dissolved oxygen, dissolved itu terlarut. Saya pikir COD yang itu penting semakin banyak COD-nya semakin banyak yang belanja gitu. Enggak ya? Iya itu tadi Pak, saya juga mikirnya gitu ya, cash on delivery gitu ya Pak ya. Kopi Lazada. Ayo Bapak Ibu, bagaimana? Yang semangat Bapak Ibu, ini masih belum ditinggalkan grupnya kan Bapak Ibu? Masih Bu.
Alhamdulillah. Semangat, Bapak Ibu. Yang biologi, Oke, Patri kayaknya udah nggak sabar nih lanjut fisika. Bapak belanja masihan Bapak. jelas Ibu untuk biologi? Ada lagi? Jelas, Pak. Jelas ya? Jelas, Pak. Oke, saya masuk fisika kecil aja ya, sebagian kecil aja, nggak usah banyak-banyak, udah kenyang semua nanti. Oke, Bu Sukma, Bu Yayu, terima kasih biologinya. Oke, fisika apa Bu yang ditanyakan Bu? Aman ya, nggak ada ya? Fisika, Pak, nomor 94, Pak. Ini Bu. Oke, gambar berikut. Oke, Bu Yunanti Nasari Resen, apa yang ditanyakan Bu? Iya Pak, fisika tadi ada 2 soal yang saya nggak bisa, yang saya share salah satunya ini juga Pak. Terima kasih penjelasannya nanti. Oke, saya lanjut ya. Nomor 94, gambar berikut menunjukkan selai daun yang dilihat dengan mata telanjang. Oke ya. Menggunakan loop ya, loop. Ini kita lihat gambar B. Gambar B ini kan tidak bertemu, berarti dia pengamatannya akomodasi enggak? Tidak berakomodasi. Nah, clue-nya udah dapat. Ya, berarti ini pengamatannya tidak berakomodasi gitu kan? Kalau tidak berakomodasi, otomatis di sini apa aja? 1, benda diletakkan tepat di fokus agar diperoleh hasil yang maksimal. Sehingga kalau benda diletakkan di fokus ya, kita lihat fokusnya berapa? Oh, fokusnya 10. Nah, agar posisi bayang jelas, maka benda diletakkan pada jarak udah 10. Selesai. Silakan Ibu. Bu. Iya Pak. Jadi cuman gitu aja Pak ya? Ibu pengennya Pipingnya gimana? Dia nggak pakai rumus yang SN per F gitu. Kalau kita tidak dapat konsepnya, otomatis kita bingung ngitungnya pakai rumus apa gitu loh. Jadi matematika atau fisika yang pertama kali kita pegang itu konsepnya dulu. Kalau konsepnya udah kita pegang, soal itu diubah-ubah kayak apa, enak sudah. Nah, kalau udah seperti ini, soalnya kan biasanya yang keluar itu kan perbesarannya. Ini yang ditanya bukan perbesarannya, tapi letak bendanya di mana. Oh, ini nggak berakomodasi, berarti benda diletakkan tepat pada fokus. Seandainya ini berakomodasi, benda diletakkan di mana? Nah, konteksnya beda. Kalau berakomodasi, maka di situ benda diletakkan di bawah fokus. Jadi kalau fokusnya di sini 10, berarti benda itu diletakkan di bawahnya 10. Bisa 8, bisa 7. Nanti otomatis kita pakai pembuktian. Seandainya opsi A, B, C, D di sini yang di bawah 10 cuma 1, ya itu aja langsung dipilih, nggak usah dihitung gitu. Itu maksudnya. Silakan Ibu. Tuh. Iya Pak, ya menyimak Pak, baru tahu. Oke, saya lanjut. Lanjut Pak. Nomor. Nih. Bisa Bu? Ini Pak. Ada sebuah balok di sini, masanya 600. Kalau masanya 600 berarti beratnya berapa? Massa dikali gravitasi kan? 6.000. Gravitasinya kan 10 gitu kan? Berarti kan 600 Newton gitu kan? Nah, ini ketika dia di, ingat ya, ini ketika di udara gitu kan. Nah, ketika dimasukkan dalam zat cair ternyata jadi 200. Hilang berapa nih Bu?
4. 400. Berarti kan FA-nya sama dengan 400 Newton. Nah, kita masukin FA itu apa? FA itu sama dengan Rho dikali dengan G dikali dengan V. Gitu kan? Sama dengan 400 Newton. Nah, Rho-nya di sini jenis airnya 1 gram, kita ubah ke SI jadinya 1000 kan? 1000 ya. Berarti kita masukkan 1000 dikali dengan 10 dikali dengan V gitu ya. Sama dengan 400. Berarti di sini udah V-nya 400 dibagi dengan 10.000. Hasilnya 0,04 ya. 0,04. Cuma di sini ini ya ada kesalahannya. Ini seharusnya bukan cm kubik tapi meter kubik seharusnya. Karena satuannya SI sudah. Apa 400 tadi itu karena apa, Pak? Oke. Balok masanya kan 60 kilo. Gitu kan? Nah, berarti ketika kita timbang di udara berarti beratnya balok 600 Newton kan? Nah, ketika kita masukkan dalam zat cair, ternyata kita timbang beratnya cuma 200. Menghilang berapa? Nah, menghilang 400 kemana? Itu gaya apungnya 400 Newton berarti kan? Nah, udah tinggal kita masukkan. Oke. Iya Pak, fisika kalau sama Pak Tri kayaknya mudah banget Pak ya. Nanti kalau ngerjain sendiri bingung. Mana lagi nih? Ini ya. Bisa Bu ini Bu? Mudah ya? Mudah ya? Lihat aja yang mudah. Jadi ini ada modifikasi soal. Modifikasi soalnya di sini kan biasanya cuma ini aja kan. Kita cuma lihat di sini pada nyala lampu ya. Pada nyala lampu, pada ada gelembung apa enggak cuma gitu aja biasanya. Tinggal kita lihat dari situnya aja gitu kan. Nah, ternyata soal ini kita modif di situ. Misal disajikan tentang ini molekul-molekulnya ya, pada molekul-molekulnya. Kita tahu bahwasannya ada larutan elektrolit kuat gitu ya. Elektrolit kuat itu apa, Bu? Apa? Bu. Ibu. Bu. Bu. Saya, Pak. Apa Bu elektrolit kuat itu, Bu? Elektrolit kuat berarti dia larutan yang terionisasi sempurna gitu ya. Kalau elektrolit lemah gitu ya. Lemah berarti dia terionisasi sebagian gitu kan. Kalau dia non elektrolit gitu ya. Non elektrolit berarti dia tidak terionisasi. Nah, kita lihat di sini. Dari gambarnya bersifat elektrolit kuat. Berarti kita cari gambar yang terionisasi sempurna. Terionisasi sempurna berarti antara plus sama minus terpisah. Gambar A dia terpisah. Gambar B dia tidak terionisasi, ngumpul jadi satu. Berarti ini jelas bukan. Dia bukan larutan elektrolit. Lah, gambar C ada yang terurai, ada yang enggak. Nah, ini kan yang ditanyakan keduanya elektrolit kuat, berarti ini juga bukan. Gambar D tidak terionisasi juga bukan. Ya, ini juga bukan. Berarti jawabannya jelas adalah yang A. Jadi nanti kalau ada soal kayak gini, opsinya diubah menjadi gambar-gambar gini, ibu-ibu bisa ya menjawab ya. Insya Allah. Konsepnya Bu, ingat aja Bu, yang bubar-bubaran. Dia terionisasi sempurna dia. Nggak gandeng-gandeng. Jelas Bu?
Ya, jelas, Pak. Alhamdulillah. Lulus wes ya, siap lulus ya. Amin. Ya. Ya Allah. Amin. Ada lagi, Bu? Apa lagi? Mudah-mudah. 101. Berapa, Bu? Pak, Pak, Ya, Bu. yang mengekstrak itu kok saya agak lupa, Pak ya. Nomor berapa, Bu? Lupa. Ini bisa, Bu, ini, Bu. Burung-burung. Insya Allah. Saya mudanya. Ekstrak. Oh, ini saya ralat, Bu ya. Mengapa burung yang bertengger di satu kabel jaringan listrik tidak tersetrum? Jawabannya tepat yang C, Bu ya. Karena jaraknya kecil ya. Secara persamaan itu kan R hambatan, hukum hamba jenis R sama dengan rho gitu ya, dikali dengan L per A ya. L per A, rho L per A gitu kan. Mengapa burungnya bertengger di satu kabel jaringan listrik tidak tersetrum? Antara dua pijakan kaki burung jaraknya dekat ya, maka tegangan antara kedua pijakan tersebut kecil sehingga arus melalui tubuh burung kecil dan tidak mengakibatkan efek setrum. Oke, Bu, jelas ya. Jelas, Pak. Anda kenapa senyum aja? Ya Allah, bahasa. Ini, Bu, bisa ya? Udah pernah kita bahas ya? Ya, sudah, Pak. Udah. Nomor berapa lagi nih? Ekstrak tadi apa tuh? Selesai, Bu. Apa lagi, Bu? Yang 100. 100? Itu, Pak. Berisolasi tipis. 100 berapa, Bu? 101. 101. Iya, Pak. Kawat berisolasi tipis dibuat menjadi Lewat. ini ya. Ya, cocok. Kawat berisolasi tipis dibuat menjadi kumparan 100 lilitan. N-nya. Oke, baik. Saya ulang. Kawat berisolasi tipis dibuat menjadi kumparan, N-nya 100 lilitan dengan bujur sangkar bersisi bujur sangkar bersisi 100. Berarti di sini bujur sangkar itu kan persegi, Bu ya. Berarti kalau sisinya 10 berarti luasnya A sama dengan 10 kali 10, 100 cm ya. Cm persegi. Berarti kita ubah menjadi meter persegi. Hasilnya adalah naik berapa nih? 2 ya. Berarti 0,01 meter persegi. Sudah. Ujung-ujung kumparan dihubungkan dengan hambatan, Bu ya, R-nya di sini 500 ohm. Kumparan diputar dengan 120 putaran per menit. Hati-hati, Bu. Berarti di sini ada kecepatan sudut, Bu. Kecepatan sudut itu adalah 120 putaran ya, atau kita bahasa Inggrisnya itu rotasi per menit ya. Pada medan magnet, nah ini kita ubah dulu. Berarti kita ubah kecepatan sudutnya 120 ini kita ubah menjadi ingat ya. Ingat 156 sini aja lah. Ingat satu putaran itu sama dengan ya, satu putaran itu sama dengan 360 derajat gitu kan? 360 derajat. 360 derajat itu senilai dengan 2pi. Nah, sehingga di sini kita tulis kecepatan sudutnya 120, ini kita ubah dulu, Bu ya. Berarti tetap sama dengan 120 dikalikan dengan 2pi ya. Per menit. Menitnya kita ubah ke detik.
per 60, 1 menit 60 detik. Nah, ini sudah satuannya adalah rad per sekon, karena kecepatan sudut itu satuannya adalah rad per sekon. Berarti jadinya 120 dibagi 60 tinggal 2, 2 kali 2 berarti ini adalah 4 pi rad per sekon. Nah, ini adalah maksudnya B. Watt arus maksimum, berarti kita cari E-nya dulu. E gitu ya. E sama dengan NdE omega. Berarti kita tulis N-nya 100 dikali dengan 0,5 dikali dengan 10 0,01 dikali dengan 4 pi. Diperoleh hasil sama dengan berapa, Bu? Bu. 2 pi. Nah, dari sini kita baru masukkan thread kuat arus. Ya. Berarti kita pakai hukum Ohm, V sama dengan I kali R. Kan? Ini kita masukkan 2 pi sama dengan I. I-nya di sini. I-nya yang ditanya. R-nya 500. Berarti I-nya kita pindah. I sama dengan 2 pi per 500. Nah, berarti sama dengan I. Jadi ya, sama dengan berapa nih, Bu? 0,04 ya. 0,00 1000 itu dibagi 0,004 ya. 4 dibagi 1000 ya. Baru kita masukkan pi-nya 3,14 gitu kan. Berapa jadinya, Bu? I ya, sama dengan 0,004 dikali 3,14 gitu kan. Aduh, kok gini. Gitu. Berarti diperoleh hasil I-nya 0,56. 0, ya. 0,01256 ampere. Kita ubah ke mili. Tinggal kalikan 1000. I sama dengan 12,56 mili ampere. Jawabannya adalah D. Silakan, Ibu. Izin bertanya, Pak. Nilai 0,5 yang di bagian NdE women itu, Pak, dari mana, Pak? Nilai dari Yang 0,5. 0,5. ini ya. Yang 100 0,5 ini, Pak. NdE. N-nya 100, B-nya 0,5 Tesla, A-nya 0,01, omeganya 4 pi. Tuh, Bu. Iya, Pak. Oke. Ada lagi? Bu. Bu. Jelas, Bu? Bu. Iya, Pak. Oke, baik. Ada lagi, Bu, pertanyaan?
Bu? 102 Pak. 102 bidang miring ya? Saya nggak tahu Pak. Oke, baik. Begitu kita mendorong peti dari lantai ke bakul seperti gambar. Ini kita pakai Pitagoras, Bu. Pasang Pitagoras. Jadi sisi datarnya 4, sisi tingginya 3, berarti sisi miringnya pasti 5. Ya, angka-angka Pitagoras ya, 3, 4, 5 ya. Jika permukaan bidang licin masa peti 500, maka gaya minimum. Nah, ini kan biasa aja, Bu. Jadi di sini kita dorong menggunakan gaya di situ. Di sini ada F-nya, ya. Ada F-nya di sini, yang ke bawah dia ada W-nya. Dia ada W-nya di sini. Jadi langsung aja, Bu, ya. W per F gitu ya. W per F gitu. Keuntungan mekanis ya. W per F itu sama dengan S per H. Nah, lihat ini berat bendanya ini. Kita lihat di sini. Masa peti 50, berarti berat bendanya berapa, Bu? 500 ya. Dibagi dengan F sama dengan S, itu adalah jaraknya bidang, panjangnya bidang, ini adalah S, berarti 5, dibagi hanya tingginya 3. Saya kalikan silang, ya. Ini saya kalikan silang, berarti diperoleh 500 dikali 3 sama dengan 5 dikali dengan F. Berarti bisa kita coret 5 dengan ini jadi 1. 300. Berarti F sama dengan 100. Silakan Ibu. Ada lagi, Bu? Lanjut Pak, nomor 103. 103. Kurnia hendak mengekstrak larutan dengan melarutkan 80 gram zat B dalam larutan yang mempunyai tekanan osmosis 80 atm pada suhu 27 derajat Celcius. Jika massa molekul relatif zat B adalah 4, MR-nya 4, tetapannya adalah ini, maka volume. Oke, kita menggunakan gas ideal aja ya. PV gitu ya. PV sama dengan nRT gitu ya. Nah, kita masukkan di sini yang udah ada di sini. P-nya tekanannya adalah 82 dikali dengan V volume sama dengan N. N itu adalah gram per mol. Gramnya adalah 80 dibagi dengan gram per mr ya. Mr itu apa? Massa molekul relatifnya 4. Jadi N itu mol, mencari mol itu adalah gram per mr ya. Gramnya 80 dibagi dengan mr-nya adalah 4 gitu kan. Oke, R-nya kita tulis 0,082 dikali dengan suhunya. Suhunya 27 kalau kita jadikan Kelvin kan tambah 273 ya. Iya 300 Kelvin gitu kan. Nah, ini kali 300. Sehingga dari sini tinggal kita tulis gitu ya. 82-nya saya coret ya. Coret aja lah. Berarti V gitu ya. V itu sama dengan 80 per 4 itu 20 dikali dengan 0,001 dikali dengan 300. Berarti sama dengan, coba kita lihat di sini yang bisa kita coret nolnya di sini. Nolnya di sini 1 2 3 ya. 3 seret, coretlah. Berarti 2 kali 3 sama dengan 6.
Silakan Ibu. Mudah ya? Ya, silakan Bu. 0,001 Pak, dari mana? Itu Bu, dibagi 82 Bu. 82 dibagi 82 kan habis Bu. Ini 82. Saya coret dengan 82. Nah, di sini kan berarti kan masih bersisa 0,001. Betul, Bu? Iya Pak. Baik. Ada lagi? Pak, nomor 120. 120. Teropong bintang. Sebuah teropong bintang memiliki perbesaran 2 kali dan panjang teropong sebesar 12 cm. Besar jarak fokus lensa objektif dan jarak fokus lensa okuler saat tanpa akomodasi. Oke. Bingung apa ini? Rumusnya ya? M sama dengan 2 kali kan? Oke. Yang ditanyain apa? Ini ada D ya, ada D-nya, D panjang teropong. D panjang teropongnya sebesar 12 cm. D itu apa Bu? D sama dengan F objektif ditambah dengan F okuler, gitu kan? Nah, sekarang kita cari Bu, dua angka jika dijumlahkan hasilnya 12. Gimana Pak nyarinya? Lihat opsinya aja Bu. Kalau kita jumlahkan hasilnya 12, 8 tambah 4 12. Oke. 4 tambah 8 12. Oke. 6 tambah 3 9. Salah ini. 3 tambah 6 9. Salah juga. 4 tambah 2 6. Salah juga. Maka nyisakan kalau enggak A ya B. Nah, perbesaran M itu adalah FOB dibagi FOK gitu aja kan. FOB dibagi FOK. Coba, kalau 8 bagi 4 berapa Bu? 2. Kalau 4 bagi 8? 4 bagi 8. Berapa Bu? 1/2. 2. Ya udah, selesai Bu. Maka jawabannya adalah yang A. Jawabannya A. Oh, iya. Pak, mau nanya. Jadi intinya yang dilihat di perbesaran teropong itu pada 12 cm itu. Itu dilihat 8 ditambah 4 12 gitu. Oh. Baik, Pak. Mudah Bu ya. Jadi fisika itu kalau nggak dikali ditambah Bu. Kalau nggak dibagi dikurang. Enak. Matematika juga, Pak. Mudah kan? Susah. Loh, saya nggak tahu rumusnya Pak ini. Coba aja Bu dibagi dari opsinya Bu. 8 bagi 4 2. Oh ini dia. Ini Pak 6 bagi 3 kan. 6 bagi 3 juga 2. Bolehlah Ibu kalau nggak tahu rumusnya. Ini Pak saya pakai. Bolehlah. Berarti kan ini menyisakan 2 opsi antara A sama C gitu kan. Sekarang coba dijumlah. Yang hasilnya 12. 8 tambah 4 12. Wah, ini berarti jelas salah ini. Berarti bukan. Oke. Berarti jawabannya adalah A. Udah ketemu kan? Izin Pak. Kalau saya simple caranya karena saya lihat perbesaran 2 kali, 2 kali 2 4. Kemudian nilai berapa dikalikan 2 dapatnya 12. Jadi saya kalikan 8 kali 2 dapatnya situ Pak. Boleh Bu, nggak apa-apa Bu.
Singkat, Pak. Bebas aja lah Bu, bebas. Yang penting Ibu bisa bereksplorasi, yang penting di situ. Iya. Ya, makasih, Pak. Oke, baik. Oke, ada pertanyaan Bu? Sudah jelas, Pak. Oke, baik, Aku, Pak. alhamdulillah. Besok ada simulasi Bu, belajar lagi Bu ya. Belajar lagi, semoga Iya, Pak. sisa waktu yang ada ya. Berapa nomor, Pak? Ya Bu. Berapa nomor, Pak? Apa Bu? Berapa nomor? Berapa soal? Iya, Pak. Berapa soal? Pak, ya. Berapa nomor? Saya nggak jualan nomor masalahnya Bu. Berapa soal? Terus gas. Pak. Jos. Yes, intinya minimal 50 Bu, minimal 50. Coba kita besok kita umumkan di grup lah. Kita masih kesepakatan dulu dengan para adminnya dulu, nanti kita mengeluarkan berapa nomor Ibu. Yang penting tujuan kita adalah membiasakan dulu Bu, membiasakan semuanya biar sering simulasi, sering mencoba, sehingga sisa waktu yang ada itu kalau di tryout 1 kemarin banyak yang dapat 60, tryout kedua harapannya di atas 70 semua. Itu harapan kami Bu. Tryout 3 tuntas semua, UP lulus semua Bu. Itu harapan kami kayak gitu Ibu. Jadi butuh bantuan dari Ibu semua yang hadir di sini, tolong yang di grup dikasih motivasi. Ya. Jadi sekiranya itu karena ini sudah mendekati UP ya, sudah mau masuk November, sudah mendekati UP, tolong sekiranya nanti aktivitas-aktivitas yang di luar dari UP stop dulu, hentikan dulu, fokus ke UP. Bisa ya? Jangan nunggu tahun depan ngulang lagi, Bu. Sedih. Ibu Kemenak kalau nggak lulus di November ya, berarti terima tunjangannya 2024. Lama kali, Pak. Ya. Jauh Bu, jauh. Iya. Udah lupa punya kan Pak yang kita pelajarin hari ini kalau nggak serius ya kan Pak. Benar Bu. Tahun depan dari nol lagi nanti belajarnya. Kalau fisika Bu sering diulang-ulang di sele-sele Bu, lupa tengok dulu. Masih bisa nengok, tapi nanti ke UP kan nggak bisa. Jadi kok sering diulang, lama-lama ingat itu Bu. Iya. Kami gitu belajar. Sering oret-oret sampai penuh isi 50. Sampai jam 2 malam ya Bu Apri. Iya, kami sering diskusi tuh Pak Tri, nggak tidur-tidur ya Pak Tri. Ribut, terus kami paling ribut. Iya dulu kita gabung tuh ya Kemenak sama Kemendikbud ya Pak. Iya Bu, saya gabungin Bu. Banyak. Boleh ribut masih tangtung jam 1 malam. Jadi apa namanya yang paling ribut memang Kemendikbud kok daripada Kemenaknya. Kemenaknya dikit sekali tuh. Parah itu nyimak aja. Tuh, di kelasnya Bu Sukma juga sama toh. Yang ribut juga Bu Sukma, Bu Rianti, Bu Zakia gitu kan. Memang ribut-ribut tuh kalau Kemenak itu orangnya memang polos-polos Bu, pendiam semua Bu. Kalem Pak, Kemenak kalem. Oke. Baik Ibu, cukup Ibu. Semangat ya Bu, semua sukses, sering diulang, semangat. Kami juga seperti itu prosesnya. Nanti lelahnya jadi lelah, hilang lelahnya itu kok udah lulus. Ibu, yang jaringannya masih bagus Bu, masih bisa ini. Kalau saya dari dulu itu kalau udah belajar selalu ngungsi di luar. Ya Bu, ya itu ya Bu. Iya. Sampai yang PP itu Bu jam 2 malam masih mau ngirim bukin. Gak bisa. Sampai nangis saya 1 malam gak tidur kayak di luar ini. Semangat ya Bu. Tidur di samping ini. Kadang kalau Ibu kalau di luar besok-besok ngajak Pak RT Bu ya, biar nggak ditanya. Oke. ngajak bapakku aja lah Pak, bojoku Pak. Oke, baik Ibu. Terima kasih kehadirannya pada malam ini. Semangat Ibu ya. Ketemu lagi besok di simulasi.
Dari saya pikir cukup ya. Semangat Bapak Ibu semuanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.